Tes 1, 2. Satu dua tes. Shalom. Shalom. Ya. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah pertama hari ini Minggu 5 Maret 2023, ibadah umum. Saya ucapkan selamat kita menikmati suasana surga, suasana damai, sukacita yang dari Tuhan. Kita bangkit berdiri. Ajarlah kami bahasa Tuhan. Andai kata ku lakukan yang mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Andai kata
Engkau kasihi telah hadir dalam bait-Mu. Kuduskanlah hati kami, pikiran kami, semua imam-imam hamba-hamba mengambil bagian dalam pekerjaan yang mulia ini. Juga jemaat-Mu kuduskan Tuhan oleh darah Yesus, sehingga kami layak untuk memuji nama-Mu dan curahkan sukacita dari sorga di tengah-tengah kami. Sukacita dari sorga itulah kekuatan kami, dan kami serahkan semua kehidupan tubuh jiwa roh kami, anasir kuasa kegelapan kami usir di dalam nama Tuhan. Kami perintahkan semua keluar dari ruangan ini, dari hati pikiran kami. Darah Yesus menguduskan kami. Roh kemuliaan yang sanggup mengatasi segala sesuatu memenuhi kami. Itulah Roh Kudus yang selalu menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan dulu. Tuhan ampunilah dosa. Setiap orang, ya, baik waktu bekerja, berjalan, terutama waktu tidur, perlu tenang supaya tidak terganggu tidurnya. Ya, Tuhan berikan itu pada kita, janjinya ketenangan, kedamaian di setiap musim kehidupan kita. Jalan hidup orang beriman. Ya, kita pakai bendera.
dosa adalah maut neraka. Ya, tetapi oleh darah Yesus dosa kita diampuni, dibasuh. Mari kita mau dengarkan firman Tuhan, kesabaran. Kita pakai berdiri. Kesabaran-Mu, oh Tuhan, adalah kesempatan bagiku untuk berbalik dan bertobat, kembali kepalakan dan dikoreksi pedang firman, cara anak domba mengampuni semua dosaku. Ku mohon kemurahan-Mu, firman-Mu melahirkanku, pengajaran mempelai Alkitabiah. Ku rindu untuk sempurna seperti Bapa di surga. Jadikanku sebagai pelayan Tuhan. Ku mohon kemurahan-Mu, firman-Mu melahirkanku, pengajaran mempelai Alkitabiah. Ku rindu untuk sempurna seperti Bapa di surga. Jadikanku sebagai pelayan Tuhan. Jadikanku sebagai pelayan Tuhan. Kita berdoa. Tibalah waktunya bagi kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu yang bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menguraikan segala kekusutan kehidupan, sehingga hidup kami merasa dipulihkan oleh Tuhan. Sebab tahun-tahun ini adalah masa-masa pemulihan segala sesuatu. Sampai Maranatha, Yesus datang, kami nikmati pemulihan dalam hidup kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa. Amin. Silakan. Ya. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab 2 Samuel pasal 10. Ya. Ceritanya di 2 Samuel pasal 10 ayat 1 sampai yang ke 19, tapi yang kita baca tidak perlu semua. Jadi temanya adalah
peperangan, kerugian, kematian, kehancuran yang tidak harus terjadi antara Israel dan Bani Amon. Ya, jadi harusnya tidak terjadi peperangan, kerugian, kematian, kehancuran di antara bangsa Israel dan Bani Amon, sebab keduanya adalah bersahabat. Tapi persahabatan hancur ya akibat adanya provokator. Kalau sekarang provokator ya. Mari, ya kita baca. Silakan. 2 Samuel ayat yang 10. 2 Samuel 10 ayat yang pertama. Daud berperang melawan Bani Amon dan orang Aram. Ya. Sesudah itu matilah raja Bani Amon, dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ya, jadi mati raja ya, yang menggantikan adalah anaknya. Ini antara Israel dengan Bani Amon yang dulu akrab sahabat. Terus Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. ya, ini dua sahabat karib ya, antara Daud dengan anak ya dari ayah dari Hanun ya. Terus Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. ya, sahabat Daud ini mati ya. Ya, dengan ucapan turut berduka cita ada delegasi utusan dari Daud kepada raja yang menggantikan ayahnya ya, Hanun. Terus Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, Ya. tuan mereka, tokoh-tokoh pemuka-pemuka ini membuat ya, menghasut ya, jadi provokator lah kalau itu sekarang. Terus apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu? ya, nah inilah, ulangi dulu, baca ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka, Ya, kepada Hanun, bapaknya sudah meninggal. Ada utusan dari Daud menyampaikan turut berduka cita kepada Hanun ini. Terus apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini? ini, bukankah dengan maksud menyelidiki mata-mata atas negeri atau kota ini? Terus Untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu. kan ini kan mata-mata ya, untuk menghancurkan negeri ini, maka diutus pegawai-pegawainya kepadamu ya. Jadi inilah kisah, nanti bisa saudara baca berulang-ulang dalam dari Alkitab ini di rumah saudara ya, supaya kita juga bertindak hati-hati dalam segala hal dan berbicara juga berhati-hati dalam segala hal ya. Salah ngomong bisa rame ya. Salah bicara bisa putus hubungan. Sekarang ini pakai WhatsApp ya. Kalau WhatsApp itu dibaca nggak bisa sekali,
minimal 2 kali. Ya. Aku tidak benci kepadamu, tapi kata tidaknya tidak ditulis. Aku benci kepadamu. Ada kata tidak. Nah itu. Jadi tiap tulisan, ini sekarang ini kan orang pakai HP lah, ya, yang canggih sekarang. Kalau dulu pakai surat, telegram baru sampai. Kalau sekarang udah nggak usah, pakai HP saja, WhatsApp bisa ngomong langsung bisa. Ya, tapi sebelum berbicara lebih baik dikonsep dulu, dikonsep. Padat tapi jelas, ngerti ini sudah habisin pulsa. Ya, nggak ngerti apa tujuannya, malah salah lagi. Nah, jadi semua harus dikonsep, ya. Nah, dikonsep dulu, nanti ngomong apa saya, ya. Nah, setelah dipikirkan baru diucapkan atau dikirim, ya, supaya nanti hubungan tidak putus, ya, sebab akibat kesalahan antara, ya, ini kesalahan orang Amon ini, akibatnya adalah kehancuran, ya. Yang kalah tentu Amon, ya. Nah, melawan Daud tidak ada orang berani, ya. Tapi kalau orang berani melawan Daud habislah dia. Ya, tadinya Daud ini akrab, sahabat, ya, tapi dimusuhi oleh provokator, ya. Jadi kita pun harus berhati-hati dalam segala hal, ya. Jadi setiap ucapan, omongan harus dipertimbangkan, ya. Dipertimbangkan bobotnya, jangan sampai nanti melukai hati orang, menyakiti hati orang, ya. Jadi Alkitab mengatakan oleh perkataanmu engkau akan dibenarkan, tapi oleh perkataanmu juga engkau akan dihukum. Ya, perkataan. Ya, kita dibenarkan oleh perkataan kita, kita juga dihukum oleh perkataan kita. Jadi peperangan ini tidak terjadi hanya sekali, ya, tidak hanya sekali. Peperangan ini 2 kali, provokator lagi, ya, sudah hancur tambah hancur, ya. Boleh peperangan kedua, boleh saudara. Nah, ayat 15 perhatikan. Ayatnya yang ke-15, ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, terpukul kalah oleh orang Israel, mulai dia menyewa tentara-tentara bayaran. Nah, tentara-tentara bayaran siapa tidak mau, daripada dia nggak dapat duit kan, ya, bayar, mahal bayar. Untuk apa? Melawan Israel, melawan Daud. Daud masih dalam hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau hubungan baik dengan Tuhan, siapapun lawan pasti menang. Ya, begitu juga kita. Kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, apapun persoalan kita, pasti kita menang, pasti selesai. Tapi kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak baik, rusak, wah, susah. Jadi kita harus berusaha membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Nah, hubungan Tuhan dengan baik. Caranya bagaimana? Ya, saudara percaya Yesus, bertobat, buang dosa, rajin beribadah. Jadi sahabat. Ya, enak jadi sahabat Tuhan. Ya. Bagaimana kalau bersahabat dengan setan? Mana lebih enak bersahabat dengan Tuhan atau dengan setan? Setan juga hebat, tapi nipu dia. Semua orang yang bergaul dengan setan, ya mula-mulanya diberkati, awalnya begitu dipancing dia, makin menyembah, nanti makin menyembah kepada setan, meninggalkan Tuhan. Tapi satu ketika setan itu akan menghancurkan masa depan, ya. Nah, jadi setan bisa memberikan dunia
Kepada Tuhan Yesus pernah ditawarkan kan, sembahlah aku akan memberikan kepadamu seisi. Bayangkan, setan bisa memberikan. Setan pernah rampas di Taman Eden. Ya, tadinya dipercayakan kepada manusia, tapi manusia jatuh dalam dosa, dia rampas itu. Yesus pun dicobai sama dia, sembah aku. Kalau kau menyembah aku akan memberikan semua seisi dunia ini kepadamu. Coba ya, seisi dunia. Ya punya Bandung aja udah enak ya. Apalagi Jawa Barat, umpamanya punya kita, apalagi seluruh Indonesia punya kita. Ya, tapi dengan syarat bisa setan berikan, tapi menyembah setan. Makanya Tuhan mengusir, enyahlah engkau iblis, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Ya, jadi kita harus menang dalam tiap pencobaan. Berapa kali Tuhan Yesus dicobai? 3 kali. Pertama tentang apa itu? Batu menjadi roti. Yang kedua? Jatuhkan dirimu dari hubungan baik Allah, ya kan? Yang ketiga apa itu? Sembah aku. Bayangkan, nanti semua kuberikan kepadamu. Coba Tuhan Yesus, ya keinginannya dunia. Wah, dia sembah seluruh dunia, bisa punya dia, tapi jatuh dalam dosa. Tidak bisa dia menjadi juru selamat. Jadi cobaan yang dihadapi oleh Tuhan itu memang berat, banyak. Kalau kita mah cobanya cuma kecil-kecil ya. Minggu umpamanya mau bisnis atau mau kebaktian. Ya. Untuk kita kebaktiannya tadi, setelah selesai saudara bisa bekerja, bisa saudara berusaha kalau mau. Ya, tapi alangkah baiknya diberikanlah waktu istirahat supaya hamba-hambamu, pegawaimu bisa istirahat. Gitu ya. Nah, makanya 7 hari seminggu, tapi ada hari minggu. Dulu hari Sabat, Sabtu. Tapi Tuhan Yesus bangkit pada hari pertama, Minggu itu. Makanya ibadah orang Kristen tidak hari Sabat, tapi hari Minggu. Hari Minggu itu hari kemenangan. Hari apa? Kemenangan. Makanya datang saudara beribadah supaya dapat kemenangan. Amin. Jadi Minggu itu hari kemenangan. Ya, Yesus bangkit pada hari pertama, Minggu itu. Itulah hari kemenangan. Yesus menang atas semua musuh. Dan musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Amin. Jadi maut sudah kalah, iblis sudah kalah. Dan ketika dia menang, iblis kalah, maka dia berikan kepada kita kemenangan. Amin. Jadi di tangan Tuhan itu apa? Kemenangan. Ada pergumulan enggak? Berapa banyak pergumulan? Banyak masalah kita hadapi karena kita tidak hati-hati. Maka disebut bertindaklah hati-hati. Jadi supaya jangan nanti jadi masalah. Tapi kalau kita bertindak hati-hati, memang itu harus dikerjakan. Saudara lakukan dengan baik, nanti beres. Selesai semua. Tapi karena kita tidak bertindak hati-hati, dasarnya sudah salah, akhirnya ke sana susah. Memperbaikinya seperti benang kusut. Seperti apa? Benang kusut. Siapa di sini pernah main layangan? Pernah nggak main layangan? Pernah, ya? Diulur, mang. Udah itu tarik. Di bawahnya jadi apa? Kusut. Kalau sudah kusut biasanya dibuang. Sudah bisa diperbaiki, susah perbaikinya. Ya, tapi Tuhan itu ada. Tuhan adalah Allah yang bisa menguraikan kekusutan lewat hamba-hamba Tuhan.
Raja siapa yang pernah hidupnya kusut kira-kira? Ya, coba. Daniel berapa itu? Menguraikan kekusutan. Coba baca dulu berapa itu. Ayo, di HP itu gampang. Daniel pasal berapa? Daniel bisa menguraikan kekusutan. Ya, udah ketemu? Daniel pasal berapa? Ya? Tolong dibantu ya. Ya. Daniel berapa? Iya. Coba. Daniel 5 ayatnya yang ke-16. Ya, Daniel 5 ya. Tetapi Daniel telah 5 ayat berapa? Ya. Jadi ya. Perhatikan. Ayatnya yang ke-12. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Beltasar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Ya, ulangi sekali lagi. Ya, sekali lagi. Ayat yang ke-12. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa. Pada kita juga ada roh yang luar biasa. Roh yang sama. Roh Kudus itu sama. Diberikan pada Daniel, diberikan pada saudara. Jadi saudara sebenarnya adalah orang yang luar biasa. Amin. Bukan biasa. Amin. Amin. Dalam diri kita ada apa? Roh yang luar biasa. Ada masalah nggak? Luar biasa masalahnya. Kalaupun luar biasa, kita diberikan yang luar biasa. Roh yang luar biasa. Ya, setan juga hebat dia. Tapi roh Allah yang ada pada kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ya, terus perhatikan. Dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan. Ya, menguraikan kekusutan. Kalau bahasa Batak kus itu apa itu? Rudut, ya. Rudut, ngarudut be. Tak kuboto be manak sedia bulau karijo. Ngarudut. Sudah kusut, saya tidak tahu mau dari mana lagi melakukan pekerjaan kusut. Ya, tapi pada kita ada roh yang luar biasa. Amin. Menguraikan kekusutan. Ada berapa kekusutan saudara hadapi? Mungkin dengan orang tua bisa kusut hubungannya, dengan mertua, ya, dengan besan, dengan apa lagi? Dengan tetangga, dengan bawahan, dengan karyawan. Bisa terjadi apa? Kusut. Ya. Tapi hikmat Daniel, itulah hikmat dari Tuhan, ya, bisa menguraikan kekusutan. Terus sudah selesai. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Ya, nanti Daniel hanya bisa mengartikan maknanya, dan kemudian Daniel nanti dinaikkan jabatannya, pangkatnya, ya. Jadi apapun masalah kita, ya, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ya, coba di mana ayatnya itu? Roh yang ada pada kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Ya kan, peperangan kita kan bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Bisa mengerti? Jadi jangan saudara musuhi manusia, jangan. Jangan musuhi siapapun. Musuh kita bukan melawan
darah dan daging, bukan melawan manusia, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Perhatikan. Ya, pelan-pelan aja. 1 Yohanes 4 ayatnya yang keempat. Kamu berasal dari Allah. Ya, kita ini dari Allah, lahir dari Allah. Ya, makanya semua harus dilahirkan kembali. Kelahiran kita pertama dari ibu itu memberikan kita satu jenis kehidupan yang memungkinkan kita bisa hidup di dunia. Kenapa saudara hidup di dunia? Karena lahir dari ibu. Tapi itu satu jenis kehidupan yang memungkinkan saudara bisa hidup di dunia, tapi belum bisa ke sorga. Bisa mengerti? Supaya bisa masuk sorga harus lahir dari sorga. Bisa mengerti? Bagaimana caranya? Caranya saudara percaya, bertobat, dibaptis. Nanti baru ada pengakuan. Ya, Yesus sebelum dibaptis dia anak Allah, tapi belum diaku. Bisa nggak? Kapankah Yesus diaku sebagai anak Allah? Ketika Yesus dibaptis. Bisa mengerti? Begitu dia dibaptis, langit terkoyak, turunlah Roh Kudus berlembaga seperti burung merpati. Ada suara berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini satu pengakuan. Ada pengakuan dari surga, dari Allah. Jadi kita juga harus diaku oleh Tuhan. Amin. Ya, terus perhatikan, udah. Saya ulangi, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi roh yang ada pada kita lebih besar. Amin. Amin. Roh yang ada pada kita lebih besar. Kalau lebih besar berarti lebih hebat, lebih kuat. Mari coba, inilah anak yang kukasih. Coba di Markus ada, di Matius ada. Ketika Yesus dibaptis, di Lukas juga ada. Ya, perhatikan. Ya, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Ada kata dengarkan, ya. Nah. Ya, kita ketemu. Nah, sekarang mah gampang lah, ya. Ya, bisa dibaca. Ya, perhatikan. Matius 3 itu yang ke-17. Ya, perhatikan. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya. Yesus itu diaku sebagai anak. Tapi coba ayat di atas dulu, waktu Yesus dibaptis. Ayatnya yang ke-13. Perhatikan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Iya, untuk dibaptis. Jadi semua harus dibaptis. Yesus dibaptis enggak? Dibaptis. Waktu kecil diapain Yesus? Diserahkan. Ya, diserahkan. Jangan dibalik-balik. Ya. Nah, waktu kecil diserahkan, sudah gede dia dibaptis. Ya, perhatikan. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ya, baptisan itu kehendak Tuhan, kehendak Allah. Terus Dan Yohanes pun menurutinya. Terus
Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Ya, waktu dia dibaptis, keluar dari baptisan, ya. Terus Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati Iya. turun ke atasnya. nampak roh Allah seperti apa? Burung merpati. Ya, berlembaga seperti apa? Burung merpati. Jadi Roh Kudus itu lambangnya apa? Merpati. Amin. Amin. Apa lambangnya Roh Kudus? Burung merpati. Ya, terus perhatikan. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Terus ada dengarkanlah dia, ada kan? Ada nggak? Dia lagi ya. Dengarkanlah dia. Jadi harus mendengar sebagai utusan dari nabi-nabi juga utusan. Ya, seperti Yeremia, Hosea, ya. Terus siapa lagi? Yeremia tadi, Hosea, Yeskiel, siapa lagi nabi ya? Nabi Daud, Nabi siapa lagi? Nabi Amos juga nabi ya. Banyak nabi ya. Ada kitab para nabi, tapi ada juga nabi-nabi yang tidak menulis kitab. Ya, ada nabi yang tidak menulis kitab. Contohnya Nabi Elia, tidak ada kitab Elia kan? Tapi dia lebih besar. Nabi Elisa umpamanya, kitab Nabi Elisa nggak ada. Padahal mereka itu adalah nabi-nabi besar, tapi ditulis kisahnya oleh para nabi. Ditulis oleh para nabi, ya. Jadi isi Alkitab itu semua ditulis, ya, oleh para nabi dengan tuntunan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Jadi diingatkan kembali seperti kitab Kejadian penciptaan. Tidak ada orang melihat atau kita belum lahir waktu itu, termasuk Musa belum ada, tapi dia bisa menulis kitab Kejadian, Keluaran, ya. Kalau Keluaran ya Musa lah masih memimpin, tapi kita Kejadian Musa belum ada, ya, belum ada, tapi diilhamkan oleh Roh itu mengilhamkan, ditulislah, ya, tulislah. Jadi ditulis, diperintah, ya, ditulis dalam kitab. Amin. Nah, kitab terakhir kitab apa? Kitab apa yang terakhir? Kitab Wahyu. Udah pernah baca kitab Wahyu belum? Udah pernah tamat baca kitab? Udah. Kalau sudah pernah tamat baca Alkitab itu enak, tahu semua. Dari Kejadian sampai kiamat tahu semua. Kalau saya sudah bolak-balik, ya, bolak-balik tamat Kejadian, Keluaran, Imamat, terus sampai Wahyu, ulangi lagi, tamat ulangi lagi, tamat ulangi, tamat ulangi, tamat ulangi. Ya, Perjanjian Baru itu lebih cepat tamat ya dibacanya dibanding dengan apa? Kitab Perjanjian Lama. Karena lebih panjang, 39 buku dengan 27. Berapa kitab Perjanjian Lama? 39. Perjanjian Baru 27. Kalau dijumlah 66. Nah ini Alkitab 66. Ini meja roti. 6 di sini, 6 di sini. 6 roti di sini, 6 roti. Jadi kalau ditulis itu 6. Angka 6. Kalau angka 6 angka apa itu? Masih ingat enggak? Kalau angka 6 angka apa itu? Manusia. Kalau 66 apa? Alkitab. Kalau 666 bermain di angka 6 ya. Setan juga bermain di angka apa? Jadi kalau ada umpamanya barang
Yang 6-nya itu berapa tadi? 3, jangan dibeli, jangan dipakai, jangan disimpan, buang aja itu, biar mahal. Itu capnya anti kris, ya, bisa ngerti, ya. Nah, coba kita baca dulu Daniel. Daniel pasal berapa tadi? Ya, pada berapa tadi? Ya, ya, perhatikan. Ya. Ya. Daniel 5 ayat yang ke-12. Ya. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan. Ya, dan menguraikan kekusutan. Ini raja siapa nih yang kusut hidupnya? Raja siapa? Hah? Raja siapa? Baca ayat 1, baca, ulangi, baca. Daniel 5 ayat yang pertama. Raja Belsiasar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsiasar menitahkan orang membawa perkakas dari emas. Mabok anggur. Raja lagi mabok. Rajanya lagi apa? Mabok. Kalau rajanya mabok, menterinya bagaimana? Mabok. Rakyatnya mabok. Ya, terus. Dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar. Jadi perkakas ini nih, di perkakas rumah Tuhan ini, ya. Nah, ini dibawa ini ke Babel, kemudian dipakai buat minum-minum, ya. Nah, perkakas itu perhatikan. Ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem. Terus, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu dan batu. Ya, ini penyembah berhala, banyak berhala dari batu, dari emas, dari perak, ya. Di istana, di aula lah begitu, ya. Satu ada penyembah berhala, minum-minum. Terus perhatikan. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Ada jari-jari, ada tangan, tapi tidak ada manusianya. Cuman apa? Jari-jari tangan begitu. Bagaimana saudara kalau ketemu seperti ini? Apalagi ibu-ibu, aduh putar panting, jual aja itu rumah itu. Hantu di situ, ya. Ya, perhatikan terus. Di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Ya. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Terus perhatikan. Tetapi semua orang bijaksana dari raja, yang nomor 1 raja, nomor 2 permaisuri, udah pasti itu mah. Ya, terus yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Ya, nanti yang bisa membaca tulisan ini diberikan jabatan, kedudukan, ya.
orang ketiga. Terus Sesudah itu sangatlah cemas hati Raja Belsyazar, dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruangan perjamuan. Berkatalah ia, "Ya Raja, kekalah hidup tuanku. Janganlah pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus." Padahal bukan dewa. Tuhan disebut dewa. Ini Tuhannya Daniel, ini tentang Daniel ya. Terus perhatikan. Dalam zaman ayat tuanku ada terdapat orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayah tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu. Ya, ini kepala orang berilmu Daniel sudah diangkat karena dia memang jenius ya, perhatikan. Para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa. Ya, ada roh yang luar biasa. Roh Kudus itu roh yang luar biasa. Roh manusia biasa. Amin. Jadi roh kudus itu luar biasa. Jadi pada kita ada roh yang luar biasa, mengatasi persoalan yang luar biasa. Apalagi yang biasa. Ya. Apalagi yang biasa. Yang luar biasa bisa, apalagi yang biasa. Ada masalah nggak nih? Ada masalah nggak? Ada berapa masalah? Pada orang akhirnya bunuh diri. Nggak mampu lagi aku mikirin, akhirnya menggantung diri. Ada yang minum baik, dia kan? Padahal itu mempercepat dirinya mati masuk neraka. Ingat, mati bunuh diri tidak ada ampun. Baik karena persoalan, karena masalah. Ya, terus perhatikan. Dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan. Nah, menguraikan kekusutan. Seperti benang yang kehidupan yang kacau balau. Bisa diuraikan. Ya. Bisa apa? Diuraikan, bisa kembali dipulihkan, bisa kembali menjadi benang yang bagus. Saudara masih ingat Yusuf ya? Yusuf itu kalau kita pelajari tantangan hidupnya, persoalan hidupnya itu bertubi-tubi. Ya, bertubi-tubi. Pernah dibenci oleh saudara-saudaranya, kemudian dijual, dimasukkan dalam lubang, kemudian dijual lagi, kemudian menjadi apa? Menjadi budak ya. Nah. Terakhir fitnah lebih kejam dari apa? Pembunuh. Dituduh apa? Memperkosa siapa? Istri siapa? Potifar. Karena Yusuf memang tampan, handsome, ganteng. Tampan, handsome, ganteng, bersih. Memukau para sampai istri raja memperkosa. Coba Yusuf tidak takut pada Tuhan. Mangga wae atuh. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi Yusuf lari. Tinggallah pakaiannya. Ya, pulang suaminya dari pekerjaan, dibalik. Dia Yusuf mau memperkosa saya, ketika saya teriak, dia lari, jubahnya itu. Akhirnya Yusuf masuk ke mana?
penjara, tapi karena kebenaran. Amin. Menderita karena kebenaran. Kalau kita menderita kebenaran, itu namanya roh kemuliaan lagi hingga pada kita. Akhirnya singkat cerita, Yusuf masuk penjara, tapi mimpi raja ini tidak bisa diuraikan, tidak bisa diterangkan, kecuali oleh siapa? Yusuf. Udah itu keluar dari Yusuf, kemudian dia takbirkan mimpi, Yusuf menjadi raja. Karena raja bermimpi, apa mimpinya raja? 7 mayang gandum yang bagus, 7 yang kurus makan yang gemuk. Kemudian lembu 7 lembu yang bagus dari sungai Nil, muncul lagi yang kurus makan yang gemuk. Angka 7 2 kali. Kalau 2 kali berarti pasti dan akan terjadi. Bisa mengerti? Kalau sudah 2 kali, 2 saksi. Akhirnya Yusuf mengartikan bahwa akan terjadi bencana kelaparan. Karena itu dia berkata, angkatlah 1 orang untuk menjadi penguasa atas Mesir, supaya raja tidak mati, istrimu, rakyatmu, seluruh bangsamu tidak binasa. Lalu dikumpulkanlah semua orang berhikmat. Kira-kira siapa yang bisa menyelamatkan kita masa-masa kelaparan 7 tahun ini yang akan datang? Tidak ada orang yang bisa diangkat menjadi raja. Akhirnya, bagaimana kalau Yusuf menjadi raja? Setuju. Amin. Setuju. Yusuf pun dilantik menjadi raja. Tidak ada orang bergerak di negeri, tidak boleh ada orang bergerak di negeri tanpa seizin engkau. Jadi Yusuf menjadi raja. Dari yang paling hina menjadi paling mulia, yang perlu tekun dalam penderitaan. Amin. Tekun dalam penderitaan. Mari kita mau datang pada Tuhan. Nanti salib pasti diganti dengan mahkota. Indah pada waktu saya. Jalan Tuhan bukan jalan dia. Jangan bimbang ataupun ragu. Pastikan Tuhan jadikan semua indah. Ya, hari esok, ya, ada waktu di situ. Ada waktu di hidupku mencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan seruan hingga pada waktunya.
berat mendengar. Mari berdoa kepada Aku berseru, mengapa ya Tuhan? Tuhan Yesus ada di tengah-tengah. 2-3 orang berkumpul, Dia ada. Jalan Tuhan bukan jalan. Tangannya siap terulur menolong saudara, memberikan kemenangan. Ataupun ragu, Daud menang, nantikan Tuhan saudara pun cerita semua. Daud menang. 2 kali peperangan itu dihadapi Daud, silih berganti tetap menang. Hari esok Tuhan mau berikan saudara kemenangan. Di tangan kanan Tuhan adalah pemberian kemenangan. Dalam pergumulan, dalam perjuangan, dalam persoalan, Tuhan mau beri engkau kemenangan. jadikan semua hingga pada waktunya. Sama-sama pada Tuhan. Pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya. Pada Tuhan masa depan. Nantikan Tuhan berkarya. Tuhan berkarya. Indah pada waktu. Indah pada waktu. Indah pada waktu. Indah pada waktunya. Mari berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Daud menang, saudara pasti menang. Walau musuh itu datang silih berganti, tetap menang, tetap menang. Di tangan kanan Tuhan adalah pemberian kemenangan. Terimalah kemenangan dari Tuhan. Engkau jadi menang, menang dan menang. Engkau pulang tidak perlu lagi bimbang dan ragu, karena ibadah itu berguna dalam segala hal untuk memberikan kepada kita kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya Tuhan, haleluya. Dalam pergumulan di masa-masa sulit, baik pekerjaan dan ekonomi masa depan, hari ini Engkau memberi kami pertolongan, kemenangan. Kami pulang dihantar dengan damai, dihantar dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, Engkau membereskan semua persoalan kami. Engkau berkata sudah selesai, sudah selesai. Engkau menyelesaikan bagi kami. Kami terima dengan sukacita, dengan iman.
kami menang. Semua persoalan diselesaikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau sakit, taruhkan tangan kirimu pada penyakit. Tangan kananmu angkat. Kalau tidak memungkinkan diraba, taruh tangan kirimu pada dadamu. Hamba berdoa buat anak-anakmu yang sakit, baik yang mengikuti secara online dan langsung. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau, doa menyembuhkan engkau, dan firman Allah menyembuhkan engkau. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka, diluputkannya dari liang kubur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita jalankan persembahan seperti biasa, 2 kali kita nyanyikan nyanyian. Ya. Ku kasih kau dengan kasih. Ditampilkan laporan keuangannya. Kita doakan mereka yang kurang sehat, ya, yang Mama Hendra supaya Tuhan pulihkan, Bapak Ateng, ya, ya. Ini penghiburan di rumah Bapak Situmeang udah siap, ya. Hadir, ya. Nah, ditanya dulu ya nanti. Ya. Itu laporan keuangan. Ya. Sudah semua lapor keuangan? Ya. Kalau sudah, kita bagi berdiri yang berulang tahun di bulan Maret, bulan 3 bisa ke depan. Ya. 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 Ya, kurang maju ya, kurang maju. Ya. Yang berulang tahun di bulan Maret. Ya. Oh ya, nanti ya formulir baptisan air dan bau meladi Tuhan ada ya, ya. Boleh diambil, diisi, diserahkan minggu depan.
Haleluya. Kami berdoa buat anak-anakmu yang berulang tahun di bulan Maret 2023. Mohon belas kasih kemurahan-Mu. Tuhan sudah perpanjangkan umur mereka. Kami berdoa, tentu mereka punya cita-cita. Biarlah Tuhan menolong meraih cita-cita mereka yang berkenan kepadamu. Kalau cita-cita kami sesuai dengan firman Tuhan, pasti Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil. Tuhan memberkati engkau, menyinari wajahnya padamu, dan memberkati rohani, jasmani, dan semua yang kau cita-citakan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau. Silakan kembali. Dan kami berdoa buat mereka yang sakit, bilur-bilurmu menyembuhkan. Kuasamu juga bisa mendatangkan mujizat-mujizat. Dan anak-anakmu minggu ini aktivitas mereka berkati Tuhan, supaya mereka bersama dengan Tuhan. Bersama Tuhan kami tidak perlu takut. Bersama Tuhan kami bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, yang gagah perkasa. Bersama Tuhan kami mengalami visi dan masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Berkati juga keluarga Ibu Susan, anak, mantu, cucu berkati. Pemerintahan setempat RT, RW, Lurah, dan juga Muspika Andir, Wali Kota Bandung Pak Yana berkati. Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan kami juga berkati. Pak Joko Widodo Presiden kami berkati. Lembaga tinggi dan tertinggi negara, MPR, DPR, tingkat 1, tingkat 2, seluruh Indonesia berkati Tuhan. Dan sekarang saudaraku pulang dah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang manis dan indah di dalam Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.